Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian latihan menembak karena permainan itu adalah permainan yang paling bagus untuk kalian. Menembak di sini yang dimaksud adalah menembakkan anak panah. Jadi hasilnya itu di sini tuh ternyata ada nilainya loh. Nilainya itu di sini ini 10. Nanti bisa disumbang ya. 10 terus 9, yang merah ini 8, 7, 6, 5. Ada nilainya. Nanti jadi kalau latihan bisa dinilai. Sudah tambah bagus kah atau semakin tidak bagus? Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang bersama Bapak Aris. Beliau ini yang biasa melatih panahan. Ini sudah lama, Pak? Alhamdulillah semenjak pandemi, kira-kira setelah ya Juni apa Juli lah, Agustus lah itu ya. Nah itu mulai berkecimpung di dunia perpanahan. Iya. Kalau sebelumnya? Sebelumnya saya itu guru melukis. Oh iya. Guru mewarnai, guru kaligrafi, guru komputer, guru pidato. Guru apa namanya? Saja bisa ya. Iyalah itu. Sekitar pertengahan tahun 2020 itu pandemi ini bagi saya ada berkahnya. Awal pandemi itu sempat bingung, sempat aduh mau ngapain ya, kan pegawai tetap, bukan PNS, jadi waduh ini mau ngapain, karena sekolah kan online semuanya. Ya kan biasa itu kalau yang tadi ngajar ini itu ekstra ya. Ekstra. Jadi ini berhenti total, ekstra nggak ada, nganggur deh. Waduh. Nah, tapi ya qadarullah ya, alhamdulillah. Kalau kita melakukannya dengan ikhlas, suatu keadaan yang kita terima, insya Allah pasti ada jalan ya. Setelah kesulitan pasti ada kemudian. Di situ alhamdulillah punya ide membuat facial ya, sampai alhamdulillah bisa berbagi rezeki dengan tetangga. Nah setelah itu musim facial sudah selesai, bingung mau ngapain lagi ya. Ini sekolah masih online. Alhamdulillah sebelum pandemi anak saya pernah ikut ekstrakurikuler mana, ikut latihan gitu di salah satu sekolah. Ini sebelum itu dulu juga sudah tahu kan ya? Sudah tahu. Cuma memang belum booming kayaknya apa ya? Iya belum. Jadi ternyata di situ satu-satunya olahraga permainan yang kalau dimainkan itu malaikat ngitari melihatnya, subhanallah. Disitulah Pak Aris dengan semangat menggebu-gebu tanpa kenal lelah, pantang menyerah, langsung terjun di dunia panahan dengan cara belajar, buka YouTube bagaimana cara memegang, fungsinya, beberapa alat-alatnya itu bagaimana caranya, harganya dan sebagainya. Walaupun itu
awalnya belinya yang Biasa. asal Iya. sampai lah gitu ya. Iya. Setelah kesini-sini nyata harganya wow. Nah, busur itu yang standar nasional saja, hanya busurnya saja sama tali itu harganya 1,7. 1.700.000 itu. Belum anak panahnya. Satu anak panah saja itu dari 20.000 sampai yang paling mahal Paris beli itu harga 150.000. Satu bijinya itu ya. Bikin Gitu. sendiri pakai bambu. Pernah nyoba pernah bikin ya? sendiri. Pernah beneran. Beneran Pakai ini. bambu. Saya pernah pesan ke teman softnya, namanya soft itu batang ininya, anak panahnya. Saya rakit sendiri. Ya lumayan bagus, tapi kan itu untuk ukuran apa namanya? Ya, ukuran latihan. Iya latihan lah ya. Tapi karena alhamdulillah Pak Aris akhirnya bikin klub sendiri. Nama klubnya Salahuddin Al Ayyubi Archery. Mengambil hirohnya, semoga motivasinya dan termotivasinya seperti Salahuddin Al Ayyubi. Dari kurun waktu ke waktu sampai detik ini Pak Aris sudah punya murid banyak. Iya. Dan awalnya Pak Aris itu yang jemput bola. Jadi mengajarnya itu mendatangi. Hujan, panas, kejang saja. Dahulu ya. Itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang insya Allah sekarang. Iya. Nah, dan alhamdulillah dari sekian murid-muridnya Pak Aris, alhamdulillah sudah ada yang menjadi atlet. Walaupun itu atlet junior gitu, tapi sudah atlet. Ada yang sudah pernah lomba di tingkat nasional dapat juara 1. Ada beberapa. Iya, ada itu. Tingkat nasional? Iya, tingkat nasional. Ada yang dapat juara 1, juara 3, juara 2 juga ada. Masya Allah, ya alhamdulillah. Itu ya berkala. Dan kemudian inilah apa kehidupan lah ya, silih berganti. Iya. Muridnya Paris juga silih berganti. Kau datang dan pergi. Iya, datang dan pergi. Semoga istiqomah, datang pergi ya, enggak apa-apa. Jangan nanti nggak ada yang datang lagi. Jangan sampai nggak ada yang datang, itu berbahaya. Kalau nanti nggak datang lagi bisa berhenti. Nah, berhenti ini yang berbahaya. Kenapa? Ada sunahnya juga. Barang siapa yang sudah bisa memanah, alim memanah atau berlatih memanah, tidak boleh menyarungkan anak panah atau meletakkan anak panah terus berhenti, itu tidak boleh. Sama saja dengan orang yang kufur nikmat. Astagfirullahaladzim. Nah, itu sangat berbahaya. Berarti saya gimana? Nah, kan saya harus latihan. Yang penting istiqomah. Enggak, soalnya kan saya pernah, tapi terus sudah lama ini. Sudah lama vakum nanti ya. bisa ikut lagi. Berlatihlah kalian suatu permainan atau keterampilan. Berkuda, berenang, dan memanah atau memanah. Dan Rasulullah menyenangi yang memanah. Gitu ya. Boleh ada berkuda, boleh berenang, boleh memanah. Dan kalau kamu memilih memanah, Rasulullah itu sangat senang yang memanah. Nah, gitu. Ya, saya juga pernah sih lihat itu ada video yang tentang memanah itu juga memang setiap busur itu dapat pahala ya. Iya. Setiap kita antara memanah dengan target itu seperti taman surga. Masya Allah. Nah, ya. Ini ada hadis baru juga yang maksudnya baru saya baca. Nah ini gimana? Barang siapa yang menembak satu panah kepada musuh, baik kena atau tidak kena, pahalanya setara dengan memerdekakan budak. Masya Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2286. Disahihkan Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Masya Allah. Jadi banyak sekali keuntungannya. Jadi ayo teman-teman berlatih memanah dengan Pak Aris di Salahuddin Al Ayyubi Archery. Tempatnya Panti Asuhan Harapan Mulia Purwokerto, tepatnya di timur lapangan Mersi. Ya, jadi ini sini. Kebetulan ini di Panti Asuhan ya Pak ya. Aula ini aula Panti Asuhan ya. Iya. Ini kan ada yang sampai di luar-luar ya. Itu mungkin karena ini ya sudah jaraknya udah jauh, 30 meter ya. Berapa? 30 meter. 30 meter. Lah nanti kalau sudah lebih dari itu gimana? Masih ada kesempatan dari sini 40-50 meter masih bisa di luar. Maksudnya? Iya. Ini kan bukan di gedung, di luar sini. Oh, di luar sini. Di halaman. Tapi itu kan bahaya kalau perlu penjagaan yang sangat ketat. Iya, kan bahaya ya. Ini juga yang mungkin untuk diketahui ya. Maksudnya kalau mau latihan panahan itu hal-hal yang harus diantisipasi itu apa? Mungkin ada yang mau latihan di rumah sendiri.
Yang pertama-tama safety-nya dulu nomor 1. Nah, panahan itu kan benda tajam. Iya. Ini senjata tajam. Makanya. Safety dari diri sendiri dan orang lain. Nah, iya, Safety dari diri sendiri, pelindung jari, pelindung lengan, juga pelindung Tapi dada. ini nggak ada ya di ini sini nggak ya? ada nih ya. Kemudian safety bagi orang lain. Di saat ada latihan memanah, tidak boleh ada orang berlalu-lalang, harus disterilkan ya. free. Kan misal ada yang mau latihan di depan rumah nih gitu. Iya. Berarti harus cari yang apa, maksudnya gini. Nanti kan di depan rumah tapi itu nanti pas sasarannya itu belakangnya bisa bisa ke sana. Bisa Iya. kan bisa Harus dipikirkan. diantisipasi dengan seperti yang di background pakai kain pengaman. Tapi itu bagi yang pemula. Udah paling jaraknya kan dekat-dekat. Kalau udah yang jarak jauh sudah semi profesional insya Allah untuk meleset jarang. Iya. Iya. Tapi kan itu memang harus diantisipasi Iya, benar-benar. betul. Harus nomor 1 safety. Harus Jadi betul-betul steril. nggak, maksudnya gini, Iya, kosong. mungkin nanti bikinnya yang cukup untuk ini saja, cukup untuk yang itu ya, papan itu saja. Iya. Tapi tidak difikirkan nanti yang Iya. sebelahnya, padahal kan banyak yang meleset kan. Iya, nah, Wong saya iya. pernah berlatih Iya. seperti itu, kan Iya. banyak yang meleset nih. Satu dari segi jarak juga tuh pengaruh. Heeh. Jarak kalau dekat sih kemungkinan melesetnya kecil. Tapi kalau jaraknya jauh, Iya. memang itu melesetnya sangat banyak. Iya. Tapi yang jelas harus dipikirkan. Iya. Apalagi ada yang mau latihan sendiri, terus Dipastikan di dekat target Iya. kosong. apa tidak lebih baik papannya itu belakangnya tembok aja gitu? Tembok malah berbahaya. kenapa? Oh, bisa Berbahaya balik ya? bagi anak panasnya. Oh, iya, iya. Nah, kalau yang harganya mungkin 10.000 apa 20.000, nah masa kalau harganya 150.000 meleset kena tembok Iya. patah, Aduh. 150.000 itu. Iya. Aduh, ini jadi gimana? Jadi kalau pakai itu kan insya Allah aman. Backstopper Ya, namanya. berarti harus pakai kain, tapi juga jangan nempel di tembok ya. Di Ada tembok jarak ya. sekitar 1 meter lah. Oh, dari tembok itu. Iya. Kan terus juga mungkin harus benar-benar hati-hati ya, Iya. jangan sampai ada orang Dan wajib lewat. berlatih dengan yang sudah ahlinya. Oh, iya. harus dipandu dulu sama yang ahli. Iya, kalau enggak berbahaya sih memang. Kalau macam-macam busur itu banyak ya? Iya, busur di panahan itu ada beberapa jenis. Yang pertama horsebow atau busur tradisional. Terus ada satu lagi busur tradisional namanya jemparingan. Ah, Ya, jemparingan. sambil duduk. Kok Kalau bukan- horsebow itu yang biasa untuk yang naik kuda itu. Bukan jempalitan. Nah, apa ini? Jemparingan. Jemparingan, jadi sambil duduk kayak gini memanah. Oh. Nah, itu biasanya di daerah timur Jogja, Oh, sekitaran iya, Jogja iya. itu. Oh, ya. itu. Terus kemudian ada namanya standar bow. Standar Bow ya. itu yang pakai kayu ininya, handle-nya, risernya. Ada yang namanya rack curve. Handle-nya bukan kayu tapi sudah semacam besi lah. Iya. Itu lebih itu yang paling bagus gitu. Harganya mahal. Itu oh, bagus yang juga. paling Yang nihil bagus ya. juga. Itu kompor. Ada rodanya. sisi-sisinya di, ya. Iya. Iya. Nah, di sisi-sisinya, ujung-ujungnya itu ada. Oh, itu harganya sangat mahal. Iya, iya. Nah, itu yang betul-betul. Bisa minta satu itu, Mbak. Ya ini boleh dibawa Iya, ke sini. boleh. Kalau yang ini yang standar nasional. Ini standar bow. Nah, ini dari kayu. Ini namanya stabilizer, ini visir untuk ekeran. Ini stabilizer itu buat apa? Stabilizer itu untuk penyeimbang dan untuk peredam getaran. Karena dengan tekanan yang sangat besar, jedret, itu kan bergetar sama untuk keseimbangan biar Berarti goyang dipakai kanan. ada ininya gitu. Iya. Tetap ada ininya. Ada ininya. Oh. Kalau untuk yang sudah profesional pakai ini. Oh. Iya. Kalau pemula nggak usah pakai ini nggak apa-apa. Ada yang bilang kayak gini. Kalau mau pakai jenis busur itu harus disesuaikan dengan tinggi badan. Itu bener nggak? Iya betul, dengan tinggi Iya. badan. Iya. Jadi kalau yang standar itu buat tinggi badan sampai berapa gitu? Iya. Ya macam-macam. Tergantung. Ini kan ini ada ukurannya, ada inci. Ini kan Iya. yang standar ya? Iya standar. Ini ada ukurannya. Kalau ini kan 66 inci, ada yang 68 inci, ada yang 70 inci, ada yang 54 inci. Ah, macam-macam. Berarti kalau yang standar untuk yang tinggi badan berapa sampai? Ya mengikuti mengikuti tinggi badannya orang itu. Oh. Jadi Maksudnya gimana maksudnya? ya harus ada mengukur sendiri itu. Jadi ada rumusnya. Tinggi badan, nanti kebutuhannya dia itu ukurannya berapa inci. Ya itu ada rumusnya. Ada rumusnya. Iya, tinggi badan kalian itu dibagilah, saya lupa itu ada rumusnya. Nanti bisa namanya. Tapi biasanya sih kalau saya kan ada beberapa jenis ya, ada yang inci kecil, sedang, besar. Nanti nyamannya di mana dia, nah itu pakai. Begitu. Tapi bisa jadi ini ya. Ada nggak? Kira-kira ada nggak yang walaupun
mungkin tinggi badan sesuai teorinya, secara teorinya harusnya pakai ini tinggi badannya, tapi senyamannya aja gitu ini ada ya? Bisa jadi karena adanya itu. Gitu ya. Karena adanya itu jadi. Kalau di klub saya di Salahuddin Al-Ayyubi Archery itu saya sudah menyiapkan beberapa busur itu sesuai tinggi badan. Tidak sesuai tinggi badan, seadanya saya punya gitu ya. Jadi kadang si siswa atau peserta yang latihan ya mengikuti seadanya itu dulu gitu ya. Kecuali nanti. Tapi itu nggak berpengaruh nanti. Nanti kalau untuk mau menuju ke profesional biasanya membeli sendiri. Beli sendiri itulah biasanya dengan saya melihat dengan ukuran tinggi badan itu. Iya. Nanti berarti nanti kalau misal mau yang sesuai aturan gitu bisa nanya gitu ya ke. Memang berarti memang benar ya, memang benar ada aturan sesuai tinggi badan ya. Biar betul-betul kenyamanannya itu terjaga. Kalau badannya pendek, pakai busurnya kok panjangan kan, nah, itu jadi malah jadi anak panahnya, orangnya yang kebalang. Betul. Terus kelempar ya orangnya. Terus berarti itu benar. Terus kalau ini apa? Salahuddin Al-Ayyubi tadi ya. Ini ada peraturan apa kalau misal mau daftar ke sini ya gitu? Mau daftar tinggal datang saja. Malah belum punya alat ini sudah di sini ada ya. Datang saja, insya Allah sudah siapkan. Ada tinggal ya. Datang sini, iya. Terus harus pendaftaran harus apa? Tidak perlu pendaftaran, datang saja dan biayanya sukarela. Oh sukarela. Iya. Biayanya sukarela. Tapi cuma suka tapi nggak rela gimana? Suka kecuali sama rela ya. Nanti kalau yang mau menuju ke profesional ada tarifnya. Oh iya. Yang profesional itu yang sudah berapa meter? Kalau yang profesional itu untuk yang nanti ke depannya arah untuk ke lomba. Oh. Iya, ke lomba. Itu ya. Itu memang mungkin minatnya sudah. Iya, sudah bakatnya udah ketemu. Tapi tidak ditentukan harus sudah mencapai berapa meter Tidak, gitu? karena dari 5 meter sudah itu sudah kelihatan dari situ. 5 meter, 7 meter sudah kelihatan ini anak berbakat apa enggak itu kelihatan. Iya. Jadi sudah kelihatan. Jadi tidak harus dipatok harus mencapai 40 meter dulu baru. Enggak. Oh, tidak ya. Bahkan untuk keterampilan memanah di sini untuk sekolah panahan di Salahuddin Al-Ayyubi ini bisa menjadi untuk apa namanya? Semacam apa ya? Apa? Yang anak kurang tenang, terlalu aktif gitu. Jadi iya, jadi dia bisa tenang di sini. Masa? Karena dengan memanah itu kan satu belajar fokus, belajar tenang, terus sabar. Nah, ini tapi anak-anak kayak autis kayak gitu ya? Nah iya, untuk apa namanya ya? Kalau terapi maksud saya. Terapi iya itu bagus banget. Jadi anak yang hiperaktif, yang aktifnya lebih gitu ya, hiperaktif itu bisa betul-betul jadi tenang. Iya, karena apa? Kalau kepingin mendapatkan sesuatu target yang jadi bagus itu dia harus betul-betul tenang. Apa tidak berbahaya? Oh ya tidak. Gitu. Kan harus ada ini. Tapi kan ini ya namanya saja terapi ya. Tapi masya Allah ini benar-benar bisa buat terapi. Iya. Sudah ada pengalaman saya beberapa anak yang kayak gitu dan alhamdulillah anaknya sekarang bisa jadi lebih fokus. Bagus ya. Oh iya, memang sudah ada hasilnya gitu ya. Jadi anaknya yang tidak tenang sekarang bisa menjadi tenang karena kepengen bidikannya tepat sasaran. Begitu. Oh, jadi inilah salah satu kelebihan lagi ya, masya Allah. Gitu ya. Kita jadi tahu bahwa panahan itu bisa untuk terapi. Mungkin anak autis itu ya, yang jelas hiperaktif ya, bisa autis, bisa pokoknya yang hiperaktif gitu, jadi lebih fokus ya anaknya lebih ya. Lebih fokus, lebih tenang, lebih sabar. Oh lebih sabar juga, iya memang karena ini kan sabar ya. Nah ini tadi kan sukarela, tapi ya namanya sukarela ya nggak ini ya, maksudnya tapi nggak dipatok, nggak. Iya, serelanya. Ini ya, yang penting mau belajar panahan dan itu sudah salah satu ibadah. Iya. Ya Pak Aris, terima kasih sekali. Pokoknya semuanya saja yang tertarik dengan panahan dan sekali lagi ini adalah olahraga yang sangat istimewa. Insya Allah dunia akhirat ya. Insya Allah. Iya, dunia akhirat. Tidak harus punya.
sudah disiapkan di sini. Oh iya, iya. Tidak harus punya panahannya dulu ya, karena nanti kalau punya panahannya nanti saja kalau sudah profesional, kalau sudah pinter maksudnya, kalau sudah pinter membidik, memanah ya. Jadi kalau untuk yang baru pemula ini bagus sekali memakai bukan alat sendiri, jadi pakai alat punya Pak Aris di sini. Sekali lagi ini ada di Mersi Purwokerto. Buat yang Gedung mungkin Panti Asuhan Harapan Mulia. Iya, buat yang mungkin berdomisili di seputaran Purwokerto ya, di Purwokerto dan sekitarnya. Kalau yang mau ke sini sudah tahu alamatnya ya, jadi tinggal ke sini saja dan biayanya sukarela. Biayanya seikhlasnya, jadi kurang apa lagi? Sudah ibadah, biayanya seikhlasnya. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki skill yang dapat digunakan untuk melawan musuh. Bermain itu perkara mubah. Namun, sebaiknya memilih permainan yang sesuai dalam pandangan syar'i. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.